Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita mulai untuk mengisi rapot digital madrasah atau nama lainnya yaitu RDM. Di sini saya di MTs Umi Kulsum Kota Sukabumi. Baiklah, di sini kita sudah mendapatkan link dari operator dan kita bisa mengisinya juga di rumah ya. Tidak harus satu tempat atau satu lokasi mengisinya. Setelah kita mengklik link, kita akan mendapatkan gambaran seperti ini, yaitu sebuah login masuk di mana untuk username di sebelah sini yaitu SM madrasah kita ya, yang ujungnya mungkin ada tambahan angka yang dibuat sedemikian rupa oleh operator. Lalu passwordnya juga sudah, dan ini sudah diolah oleh operator ya menjadi sebuah, tinggal masuklah username dan password ini, lalu kita login ya Bapak Ibu. Kita coba login. Nah, untuk login ini akan kita lihat tampilannya seperti ini. Saya Mona Ismaya Dewi di sini. Karena saya mengajar bahasa Indonesia dan IPS, makanya di sini ada penilaian Anda itu yaitu bahasa Indonesia dan IPS. Lalu tugas tambahan saya di sini wali kelas ya, dan ekstrakurikuler. Mungkin kalau untuk apa namanya, kepala perpustakaan sekolah di sini belum tercantumkan, tapi di sini jelas bahwa untuk materi yang kita share nanti ke wali kelas yang lain, tentunya itu ada di sini di penilaian Anda. Nah, bila kita seorang wali kelas juga akan muncul di sini. Begitu pula dengan ekstrakurikuler gitu ya. Nah, di sini karena penilaian rapot, jadi yang ada hanya ini, wali kelas, ekskul, dan materi pelajaran apa gitu ya. Kalau kita bukan wali kelas, mungkin di sini tidak akan ada tugas tambahannya, itu tidak ada. Atau begitupun kalau kita tidak mengampu ekstrakurikuler, maka tidak ada. Baik, jadi kita lihat dulu di sini bahasa Indonesia yang sudah masuk itu, kita lihat penilaiannya. Saya sudah mengirimkan nilai untuk kelas 7A, 7B, dan 7C. Untuk IPS di sini saya baru mengirimkan untuk kelas 7A, 7B, 7C. Kita akan mencoba untuk yang kelas 9, Bapak Ibu. Di sini kita siapkan dulu data nilai siswa kita, lalu kita tinggal menyimpannya dalam RDM ini. Kita tinggal masukkan. Kita coba di kelas 7A untuk memasukkan nilai dari materi pelajaran 9A ini ya Bapak Ibu. Tapi sebelumnya di sini kita akan lihat dulu tampilan dashboard awal, yaitu full name, NIP, NUPTK, tempat tanggal lahir. Di sini belum lengkap ya, nanti kita akan lengkapi. Lalu di sini tentunya kita bisa mengedit foto sebenarnya ya. Di sini kita bisa masukkan foto. Begitu pula edit profil tadi ya. Di sini kan kita belum lengkap, kita bisa mengeditnya. Berikutnya di sini akan terlihat ketika kita sudah mengirimkan nilai kita, yaitu berupa bahasa Indonesia, pengetahuan dan keterampilannya, juga IPS. Saya mengampu IPS juga di kelas 7. Lalu kita di sini kita akan mencoba untuk memasukkan nilai di kelas 9A ya Bapak Ibu. Baiklah, kita klik di sebelah kiri ini, 9A kita klik dulu untuk penilaian. Akan tampil seperti ini Bapak Ibu. Mata pelajaran IPS, jumlah siswa 20, dan tahun ajaran 2021-2022, semesternya semester ganjil. Di sini terlihat bahwa datanya yaitu sejumlah, kita lihat next, 22, apakah benar 22 20 ya Bapak Ibu? Di sini ya 20 Bapak Ibu. Oke, setelah kita cek, kita akan memasukkan berdasarkan data yang kita ada secara manual, kita masukkan ke dalam sini. Kita coba di bobot dulu Bapak Ibu. Di bobot dulu. Ini kan berandanya, kita klik bobot. Lalu di sini harian saya 70%. Untuk nilai pas itu 30% ya Bapak Ibu. Terus kita simpan dulu. Jumlah per minggunya sudah benar ya Bapak Ibu. Kita simpan. Lalu setelah ini beres, kita sudah tenang ya. Di sini jelaskan nilai KKM tidak ditentukan oleh admin. Jika predikat belum muncul, konfirmasi ke admin. Oke, di sini ada takarannya A, B, C, D-nya. Kita lihat. Lalu kita akan memasukkan nilai pengetahuan. Berdasarkan data nilai ulangan harian di sumber data kita nih, di buku yang manual, kita akan masukkannya nilai harian. Di sini saya 2 kali nilai ulangan harian itu, yaitu berdasarkan tema dari yang pertama. Kita tulis dulu ya di sini, ditambah.
kita masukkan penilaian harian 1. Materinya yaitu manusia. Interaksi antar ruang. Kita bisa persingkat ya di materinya aja ya. Benua Asia dan benua lainnya. Materinya ini. Lalu kita akan memasukkan nilai. Lihat dari yang nilai manual yang sudah kita taruh di dalam manual itu, kita taruh ke sini. Kita lihat datanya di kertas kita. Amila di sini 85 untuk nilai harian ya Bapak Ibu. Kita masukkan dulu secara manual. Sebenarnya bisa secara ini, tapi saya akan mulai dari manual saja. Arifin, baik. Lalu Daryatul, Ilham, Irna. Oke, kita masukkan satu persatu berdasarkan nilai harian. Di sini saya setiap ulangan itu saya targetkan harus minimal 80. Jadi bila ada yang kurang langsung diremedial dengan tugas. Jadi di sini dinilai ulangan hariannya itu sudah benar-benar jadi dan tidak ada remet-remetan lagi di ujung nantinya gitu ya. Jadi remedialnya dia harian saja gitu. Ketika kita memasukkannya itu sudah tidak ada yang jelek gitu ya. Karena sudah ada tugas tambahan untuk mendongkrak nilai itu. Baik, kita coba dulu di sini masukkan berdasarkan data yang sudah kita rangkum sedemikian rupa. Setelah itu jangan lupa untuk save change. Save change. Setelah save change, tentunya ini ulangan harian pertama ya, terlihat di sini. Bila itu tidak jadi kita masukkan, misalnya, oh ternyata saya salah memasukkan, setelah dicek ada nilainya yang salah nih, bukan 80 tapi 85. Kita bisa menyilang atau mengeditnya di sini ya. Atau oh nilai harian 1 kita anggap tidak ada atau apa, bisa disilang di sini. Nah, berikutnya kita kan 2 kali ulangan. Jadi kita tambah di sini penilaian harian 2 dengan tema perubahan sosial budaya dan globalisasi. Perubahan sosial budaya dan globalisasi. Baik, kita lihat di sini. Bagaimanapun meskipun kita terpisah ulangannya, kita bisa menggabungkannya ya, biar ini secara ringkas gitu ya di rata-rata. Jadi ketika pada saat ulangan harian itu dipisah, misalkan perubahan sosial budaya saya ulangan, lalu globalisasi juga ulangan, itu tidak mengapa. Tapi kini materinya saya gabungkan di sini biar ringkas maksudnya. Jadi di sini anggap saja penilaian harian 2 kita masukkan dari data ulangan yang secara manual ini. Kita masukkan satu persatu dulu. Ingat, untuk nilai ulangan harian sudah fix, tidak ada remet lagi gitu ya. Jadi ketika dimasukkan ke sini sudah sebuah nilai yang kita anggap titik maksimal idealnya untuk pelajaran IPS gitu. Dengan menambahkan tugas, dengan menambahkan segala macam untuk mendongkrak nilai itu ketika nilai ulangan harian itu kurang gitu ya. Jadi di sini sudah kita masukkan yang sudah remedial, yang sudah benar-benar fix nilainya. Jangan sampai ada nilai yang mungkin di bawah KKM pas kita masukkan ulangan harian ini. Tugas kita adalah meremet di setiap ulangan harian itu agar tidak mencapai nilai yang kurang. Di sini rata-rata hampir sama ya, mereka itu tidak ada yang terlalu menonjol, tidak ada yang terlalu buruk. Ketika kita mengadakan ulangan itu ternyata hasilnya seperti ini Bapak Ibu. Kita save change dulu untuk ulangan harian kedua. Tenang saja Bapak Ibu, bila nanti ada kesalahan ini bisa diedit ya Bapak Ibu. Dan kalaupun sudah terlanjur terkirim gitu ya, itu bisa juga tidak jadi dikirim dan kita akan mengulanginya lagi. Masih bisa dicek and recheck meskipun sudah terkirim ke wali kelas gitu ya Bapak Ibu. Lalu di sini ulangannya sudah cukup, kita balik ke nilai pengetahuan.
di sini ada nilai pas. Nah, nilai pas yang kemarin pun sebaiknya kalau memang ada yang jelek langsung di hair ya, langsung diremet ya. Kalau bahasa dulunya di hair, diremet. Jadi seperti ulangan harian tidak akan ada remet-remet lagi nih. Diusahakan sudah mencapai meskipun sekurang-kurangnya dia seperti yang saya lihat di sini daftar hadir ini beberapa ada yang kurang ya, maksudnya dia remet, dia ulangan pertama itu belum hadir, jadinya dia harus mengikuti di saat yang lainnya remet gitu ya. Mungkin akan berbeda nilainya itu. Tapi di sini untuk kelas 9 mungkin semuanya alhamdulillah rajin-rajin ya. Dari presensi kita lihat di kelas 8 ini, di kelas 9 maaf, itu insya Allah hadir semuanya. Baik, kita masukkan nilainya dulu. Untuk nilai dari apa namanya, pas ini ya, nilai pasnya kita masukkan. Setelah kita masukkan semua, dimana kita usahakan tidak ada nilai yang di bawah KKM ya Bapak Ibu. Seperti nilai ulangan harian tadi, kita usahakan untuk pas dimasukkan ke sini sudah diremet gitu, jadi nilainya sudah tidak ada nilai-nilai yang kurang. Oke, jangan lupa klik simpan di sebelah kanan bawah. Lalu setelah itu kita akan kembali ke nilai pengetahuan Bapak Ibu. Di sini karena sudah ada hasilnya Bapak Ibu, nilai harian, nilai pas atau PAT, rapor, predikatnya sudah ada, dan kita cek seperti tadi, oke ya, sudah 20 peserta ini kita kirim ke wali kelas Bapak Ibu. Di sini ada tanda kirim ke wali kelas. Nah, ini pun kalau misalkan terjadi kesalahan atau ada sesuatu yang ternyata kita baru sadari, oh ini nilainya salah ini. Nah, itu bisa batal kirim dan kita ubah lagi Bapak Ibu. Oke, nilai pengetahuan sudah kita kirim, sekarang nilai keterampilan Bapak Ibu. Untuk nilai keterampilan saya masuk ke portofolio. Saat itu menugaskan untuk menggambar peta. Jadi di sini saya akan memasukkan ditambah, lalu kita KD pertama ya. Saya waktu itu membuat contoh peta itu, menugaskan menggambar peta itu yang KD-nya ke 1 ya. Benua Asia, menggambar peta benua Asia. Karena kita tinggal di benua Asia, kita nilai portofolionya itu, ini proyek sebenarnya ya. Kalau menggambar ya maksudnya. Portofolio itu bisa berupa ya, bisa juga kumpulin gambar ya. Oke. Di sini saya tulis dulu hasil dari nilainya. Kita bisa pilih ya, portofolio, proyek, atau unjuk kerja. Ketika ada praktek atau suatu misalnya perkelompok atau apa, itu bisa unjuk kerja atau proyek ya. Tapi kalau ini sepertinya portofolio saja karena individu ya bentuknya menggambar. Sini saya akan memasukkan nilainya dulu. Ini satu persatu ya. Kita tidak mengupload template. Di sini saya mencobanya manual dengan cara manual. Kita masukkan Muhammad Holik. Oh ini, hampir salah. Oke. Kita masukkan dulu. Oke, setelah ini sudah selesai Bapak Ibu. Oke, di sini tentunya jangan lupa untuk save change. Save change. Hasil Bapak Ibu. Oke, KD-nya 1 aja ya cukup. Kalau memang Bapak Ibu ada portofolio lain bisa ditambah di sini Bapak Ibu. Atau kita balik lagi ke nilai keterampilan ini. Lalu kalau misalkan saya ada proyek membuat misalnya perkelompok itu akan membuat sebuah proyek gunung meletus atau ada unjuk kerja, mereka presentasi gitu ya. Nah, itu kalau memang ada. Nah, kalau tidak cukup portofolio, lalu kita kirimkan juga ke wali kelas Bapak Ibu. Jadi tadi nilai pengetahuan dikirim, nilai keterampilan juga dikirim. Baik Bapak Ibu, di sini sepertinya untuk memberikan nilai ke
wali kelas 9A, nilai pengetahuan, nilai keterampilan berupa nilai rapot tadi itu sudah, dan kita akan cek di sini sudah ada tanda hijau Bapak Ibu. Jadi sudah di checklist hijau. Lalu inilah cara kita untuk mengirimkan nilai ke wali kelas. Nah, adapun kalau kita wali kelas, di sini kita klik wali kelas Bapak Ibu. Kita bisa cek di sini dari mulai data siswa apakah sudah benar, absen siswanya kita bisa masukkan, siapa saja yang hadir atau apa satu persatu kita lihat gitu ya. Kita bisa tulis di sini sakit, izin atau apa. Tinggal nanti jangan lupa disimpan ujungnya Bapak Ibu. Lalu catatan wali kelas juga demikian, nanti kita akan menulis di sini dan setelahnya jangan lupa juga disimpan. Sikap sosial juga demikian Bapak Ibu, apakah di situ nanti kita akan menulis ditambah gitu ya sikap sosial kemasyarakatannya. Lalu sikap spiritual pun demikian, bisa ditambah juga di sini karena di sini kan belum ada jadi ditambah. Kata-katanya itu misalnya kita klik di sini ada pilihannya Bapak Ibu. Baik sekali, baik, cukup gitu ya Bapak Ibu. Oke, kalaupun sudah kita pilih semuanya, lalu jangan lupa kita simpan lagi Bapak Ibu. Lalu prestasi. Di sini kita lihat apakah pernah menang lomba. Kita bisa nulis di sini ya Bapak Ibu. Nulis di sini, pilih gitu ya siswanya mana aja gitu ya. Nanti yang menang lomba siapa, nama prestasinya apa, keterangannya apa, jangan lupa di save change. Status nilai sudah di sini, apakah sudah semua kita cek, oh sudah terkirim semua. Ada yang belum, ternyata ada yang belum dikirim ke kita. Di sini juga terekam gitu ya. Kita tinggal minta ke guru bidang studinya. Lalu raport siswa nih, raport siswa itu kita tinggal lihat nilai lalu kita printnya di sini ya. Begitu pula kalau untuk raport dan rekap. Di sini nilainya kita akan melihat satu persatu. Oh seperti ini. Tadi kan ada yang belum mengirimkan, berarti di sini belum ya Bapak Ibu. Oke, lalu di sini nilai sudah kita lihat. Rapor itu kita bentuknya itu udah mulai berapa lembarnya itu sudah ada tanda kop suratnya seperti itu ya Bapak Ibu. Bentuknya memang sudah berupa rapor. Nah, ini yang di print yang seperti yang ini ya Bapak Ibu ya. Yang bukan yang nilai tadi. Lalu tentunya rekap nih, ranking berapanya sini semua ada Bapak Ibu, anak-anak yang ranking berapa atau rekap dari semua materi itu nanti kita lihat. Ini masih satu persatu ya. Oke, rekap per itu masih ada. Lalu ekstrakurikuler kalaupun ada kita tambahkan Bapak Ibu. Tapi kalau misalkan tidak ada ya sudah gitu ya. Karena kita daring gitu ya. Kadang ekstrakurikuler tidak ada, kemungkinan hanya literasi. Lalu ini sudah oke ya. Kita bisa lihat di legernya juga Bapak Ibu. Di sini legernya itu ranking ya. Kita bisa melihat secara rangkumannya kalau nilai sudah masuk semua ya Bapak Ibu ya. Di sini kita bisa lihat totalnya, nilai mana yang paling tinggi, nanti kita bisa tahu oh yang urutan pertama siapa, yang kedua siapa. Seperti itu Bapak Ibu. Leger kelas. Baik, demikian Bapak Ibu untuk mengirimkan nilai ke wali kelas dan caranya wali kelas untuk melihat apakah materi pelajaran di anak-anaknya itu sudah masuk semua untuk dijadikan rapot. Seperti itu Bapak Ibu. Demikian dari saya, semoga bermanfaat.